Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pada episode sebelumnya, tim Bakti untuk Negeri melakukan ekspedisi di tepian sungai Kota Mahakam, yakni Kota Samarinda dan Tenggarong. Dari Tenggarong, tim Bakti untuk Negeri kembali melanjutkan ekspedisi. Masih di Kalimantan Timur, kali ini kami menuju kabupaten yang akhir-akhir ini menyita perhatian. Kabupaten Penajam Pasir Utara. Sepintas tak ada sesuatu yang spesial dari kabupaten dengan luas lebih dari 3.000 km persegi ini. Suasana kota terlihat sederhana, layaknya kabupaten pemekaran baru di Kalimantan. Namun siapa sangka, Kabupaten Penajam Pasir Utara terpilih sebagai ibu kota baru negara masa depan. Ya, Penajam Pasir Utara memang memiliki banyak potensi, seperti yang dikatakan Bupati Penajam Pasir Utara, Haji Abdul Ghafur. Kalimantan itu adalah pulau yang di luar Ring of Fire. Di sini alhamdulillah tidak ada gempa, bahkan masyarakat tidak pernah merasakan getaran-getaran yang seperti itu, yang seperti ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, atau Pulau Sulawesi. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat dari peta, Kalimantan Timur, khususnya Penajam Pasir Utara itu ada di tengah-tengah Indonesia. Dan kemudian yang kedua, Penajam Pasir Utara mungkin ditetapkan karena di sini juga gambaran dari Indonesia kecil. Di sini orang transmigran ada 60%. Nah, yang lainnya itu pendatang, tapi kita bisa berbaur dengan berbagai macam suku di sini. Alhamdulillah Penajam tetap aman, damai. Yang kita fokus adalah bagian infrastruktur. Yang dulunya itu banyak jalan rusak, sekarang kita fokuskan kepada infrastruktur tersebut karena itu juga sesuai dengan nawacita Bapak Presiden, yaitu menyambungkan infrastruktur, apakah itu infrastruktur masyarakat seperti jalan, kemudian infrastruktur pemerintahan seperti kantor-kantor dan lain-lainnya yang kita sebut dengan pembangunan. Dengan luas 5 kali lipat dari ibu kota Jakarta, Penajam Pasir Utara didominasi kawasan hutan dan pesisir dengan sumber daya alam yang melimpah ruah, mulai dari hasil laut hingga perkebunan, khususnya tanaman sawit. Masa-masa dulu harga panen kelapa sawit itu jual ke pabriknya juga karena kita sedikit mendapatkan informasi, harga yang kita dapat otomatis juga kadang tidak terlalu baik. Karena kan kita kesulitan mendapatkan informasi harga yang sesungguhnya. Nah, ketika jaringan semakin baik, komunikasi lancar, otomatis kita juga sampai hari ini bisa alhamdulillah mendapatkan harga yang lebih baik sesuai dengan ya harga yang memang tertera di pabrik gitu. Dari pusat kota Penajam Pasir Utara, tim Bakti untuk Negeri bergerak ke arah utara menuju Kelurahan Pemaluan, tepatnya di Kecamatan Sepaku. Kami menempuh jarak sepanjang 54 km, melintasi perkebunan sawit dan hutan kertas. Kondisi medan cukup ekstrim, lubang yang cukup dalam, dan tanah basah menjadi tantangan di sebagian perjalanan kami. Setelah menempuh perjalanan selama 2,5 jam, kami pun tiba di Kecamatan Sepaku, Kelurahan Pemaluan.
ini saya berada di sebuah gardu pandang dengan pemandangan hutan di sekelilingnya. Jauh-jauh dari pusat kota Penajam Pasir Utara, tim Bakti untuk Negeri menuju ke sini dengan berbagai rintangan, bukan tanpa tujuan. Inilah titik nol ibu kota negara masa depan Indonesia. Menara pantau Bukit Sudarmono yang dibangun tahun 1995 ini berdiri di tengah hutan kertas dan menjadi penanda titik nol ibu kota negara masa depan. Dari menara setinggi 20 meter ini, saya membayangkan masa depan ibu kota negara di hadapan saya. Ternyata meski di tengah hutan seperti ini, di mana bangunan infrastruktur masih minim, infrastruktur jaringan komunikasi telepon sudah cukup baik. Pada tahun 2019 yang lalu, Presiden Joko Widodo ke sini untuk melihat langsung calon ibu kota negara. Usai kedatangannya, sekejap menara pantau Bukit Sudarmono ini populer menjadi destinasi wisata. Pengunjung pun kerap menjulukinya sebagai Menara Eiffel-nya Kecamatan Sepaku. Ibu, dulu Pak Jokowi datang ke sini, gimana ceritanya, Bu? Iya, setelah beliau datang menjadi ramai, jadi tempat wisata warga, khususnya Kecamatan Sepaku, juga termasuk yang dari Balikpapan, Samarinda, dan lain-lain. Untuk melihat katanya ini titik nol ibu kota negara seperti apa sih gitu ya. Nah ini katanya akan jadi titik nol ibu kota negara masa depan. Gimana Ibu perasaannya sebagai Ibu Lurah di Pemaluan? Ya kalau saya, kalau itu program pemerintah ya kami mendukung. Yang pasti ketika IKN sudah berjalan, untuk warga kami lah yang diutamakan lebih dulu. Kecamatan Sepaku merupakan bagian dari Kabupaten Penajam Pasir Utara yang akan menjadi ibu kota negara. Kondisi topografi yang rata menjadi salah satu alasan mengapa Kecamatan Sepaku dipilih sebagai ibu kota. Bapak sendiri melihat perkembangannya dari 18 tahun yang lalu sampai sekarang bagaimana Pak? Ya cukup pesat. Ini semua karena berkat otonomi daerah sehingga sebagai daerah otonom baru bisa dengan mudah membangun infrastruktur. Berkat dana perimbangan dari bagi hasil penghasilan daerah sehingga Kabupaten Penajam Pasir Utara cukup anggaran untuk bisa membangun infrastruktur yang diperlukan masyarakat. Bagaimana dengan jaringan telekomunikasinya Pak? Sudah aman apa belum? Ya, alhamdulillah kurang lebih 3 tahun belakangan ya, hampir mungkin berlebihan kalau saya katakan bahwa hampir 99% wilayah PPU ini sudah dapat menikmati jaringan telekomunikasi. 90% ya, Pak? Mengakses internet bukan sesuatu yang barang langka di Kabupaten Penajam Pasir Utara ini. Masyarakat pedesaan juga sudah sangat familiar sekali dengan internet. Namun demikian di beberapa tempat kadang-kadang ada blank spot. Tapi itu sudah tidak terlalu masalah. Ya. Berarti jadi calon ibu kota negara Penajam Pasir Utara siap ya Pak? Siap, insya Allah siap. Ya. Penajam Pasir Utara memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya dalam hal perikanan. Tak hanya hasil laut, pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara juga mengembangkan budidaya perikanan lele dengan metode bioflok atau kolam terpal. Di Penajam Pasir Utara ada 3 pembudidayaan lele dengan metode bioflok ini. Salah satunya di Pesantren Hidayatullah, Desa Girimukti. Halo Pak Ustadz, Pak Clara dari Metro TV. Ini lagi kasih makan ikan lele ya Pak ya? Ada 8 galon bioflok di sini. Masing-masing galon berisi 3.000 ikan lele jenis sangriang. Budidaya lele dengan metode bioflok mengatur pH air serta pakan lele, sehingga kualitas lelenya pun lebih baik. Setiap 3 bulan ada 15.000 ekor lele yang bisa dihasilkan pondok pesantren ini. Biasanya customer itu pesannya dari mana sih Pak? Kebanyakan? By phone, Mbak. By Ya, phone? by phone. Mereka menelpon, apakah ada ikan lele di yayasan? Kalau ada kami sampaikan bahwa ada, silakan datang. Sama seperti sekolah lainnya, Pondok Pesantren Hidayatullah Desa Girimukti juga menjalankan pendidikan jarak jauh atau PJJ selama pandemi COVID-19.
Untungnya, jaringan internet di desa ini bukan jadi kendala bagi guru maupun para santri di sini untuk mengajar dan belajar. Tapi untuk anak-anak sendiri yang harus belajar dari rumah, bagaimana kondisi internet mereka di rumah? Untuk anak-anak sendiri, alhamdulillah sebagian besar tidak ada masalah. Paling tidak ada 1-2 orang aja yang memang kondisinya memang rumahnya di perkebunan sawit, yang memang itu tidak ada sinyal sama sekali di sana. Sehingga metode yang kami berikan ke anak-anak hanya melalui daring saja, luring, luar jaringan maksudnya. Gitu. Berarti untuk sinyal internet, untuk kegiatan belajar mengajar di sini semuanya aman ya Pak ya? Alhamdulillah aman sekali. Tim Bakti untuk Negeri masih melanjutkan ekspedisi di Penajam Pasir Utara. Dari pusat kota Penajam, kami bergerak ke arah pesisir selatan, tepatnya di Kelurahan Kampung Baru, Penajam Pasir Utara. Sebagai kawasan pesisir di Penajam, Kelurahan Kampung Baru dikenal dengan hutan bakau atau mangrove yang amat luas. Selain bermanfaat bagi lingkungan, hutan mangrove seluas lebih dari 30 hektar ini juga dimanfaatkan sebagai destinasi ekowisata. Untuk mempromosikan destinasi wisata mangrove, Kelurahan Kampung Baru memanfaatkan jaringan akses internet. Saya sudah janjian untuk bertemu dengan Ahmad Fitriyadi, Sekretaris Lurah Kampung Baru. Halo Bang, saya Clara yang tadi WhatsApp Bang. Oh iya, Mbak Clara ya. Ya, gimana Mbak? Ada yang bisa Bang Adi, dibantu? ini saya mau tanya-tanya tentang desa di sini. Ini sejak kapan Bang Adi ada internet di sini? Sejak kapan ada internet itu, kita menikmati internet secara gratis ya. Itu di akhir tahun 2019. Dan alhamdulillah dengan internet gratis ini sangat membantu masyarakat yang ada di Kelurahan Kampung Baru, Mbak Clara gitu. Untuk apa saja sih dimanfaatkannya? Kalau untuk apa saja dimanfaatkan, sangat bermanfaat sekali karena sebelum ada internet ini, Kelurahan Kampung Baru ini bisa tergolong sebagai daerah yang blank spot ya untuk internet, dan nelpon aja sangat susah sekali. Bahkan harus mencari pohon kelapa yang tinggi untuk bisa mendapatkan sinyal gitu. Pemanfaatannya lebih ke arah ya mungkin masyarakat juga lebih menjajakan jajanan-jajanan atau hasil khas dari Kelurahan Kampung Baru. Kemudian untuk anak-anak milenial lebih memanfaatkan untuk media sosialnya. Wisata bakau di Kelurahan Kampung Baru dibuka sejak 2017. Sejak dipromosikan melalui internet, wisata mangrove ini berhasil menarik banyak wisatawan, baik wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Ada peningkatan nggak sih Pak dari sebelum dipromosikan lewat internet sama sesudahnya? Kalau bicara peningkatan atau perubahan pasti ada lah Mbak. Artinya dengan apalagi kita bicara tentang era digital di saat ini, revolusi industri, semua serba menggunakan media sosial, dan dari sebelum dipasang internet itu perubahannya sangat drastis sih untuk pengunjung itu, untuk ke wisata edukasi mangrove Kelurahan Kampung Baru. Sebagai wilayah di timur Kalimantan yang berbatasan langsung dengan laut, Penajam Pasir Utara merupakan kawasan pesisir dengan potensi sumber daya laut yang amat kaya. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidupnya dari hasil laut sebagai nelayan. Salah satu hasil lautnya adalah kepiting. Namun kehidupan sebagai seorang nelayan tak lepas dari derita yang kerap mendera, bahkan terkadang jauh dari sejahtera. Mas Moro, udah berapa lama jadi nelayan Pak? Ada 20 tahun sudah. 20 tahun? Iya. Penghasilan jadi nelayan gimana Pak? Ya kadang kita dapat, kadang yang kita enggak. Ya disyukurin semua sudah. Itu ya seadanya aja. Ada kalanya kami enak juga, ada kalanya susah. Begitulah kehidupan nelayan. Ibarat dia pasangnya seperti kadang air naik, air turun. Itulah kehidupan nelayan. Sering kesini apa gimana Mas? Saya bertemu Fuad. Fuad adalah warga lokal representasi dari sebuah perusahaan aplikasi berbasis digital yang memiliki semangat untuk meringankan beban nelayan dengan membantu nelayan memasarkan hasil tangkapannya. Lewat aplikasi tersebut, para nelayan kecil langsung menjual tangkapannya kepada pembeli akhir, sehingga komoditas laut tangkapannya dijual sesuai harga pasaran. Seperti di salah satu desa nelayan di Penajam Pasir Utara, Desa Jenebora.
Setiap hari, nelayan di sini menghasilkan 10 hingga 20 kg kepiting rajungan. Rajungan-rajungan hasil tangkapan para nelayan di sini diambil dagingnya dan dikemas untuk diekspor ke berbagai negara. Ketika kita ada, Aruna ada itu, kita bagaimana untuk membina para nelayan, kita untuk mengedukasi nelayan, sehingga nelayan ini bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang sebelumnya mungkin belum pernah diberikan gitu. Contohnya ya mungkin kayak untuk memanajemen, bagaimana memanajemen keuangan dengan baik. Ya. Jadi selama ini nelayan mungkin hari ini dapat, hari ini juga habis gitu. Jadi itu tugas kita sebagai anak muda, mungkin sedikit mempunyai ilmu lah dari jenjang pendidikan yang kita tempuh untuk kita berikan kepada nelayan ini. Harapannya apa sih Mas dengan adanya Aruna ini? Ya harapannya nelayan bisa lebih sejahtera lagi, Aruna bisa merambah ke seluruh pelosok negeri yang mempunyai potensi kelautan yang memang benar-benar bisa menghidupi nelayan itu sendiri. Namun, menggunakan aplikasi teknologi bagi nelayan kecil bukan perkara mudah. Untuk itu dibutuhkan pahlawan lokal atau local hero seperti Fuad dan temannya Tomo, anak-anak muda yang melek digital untuk mendata hasil tangkapan para nelayan sambil perlahan mengedukasi nelayan tentang teknologi. Kini, aplikasi yang diciptakan pada tahun 2016 itu sudah dapat dinikmati nelayan di 16 wilayah di seluruh Indonesia. Bahkan, hasil melaut nelayan seperti kepiting dan rajungan yang ditangkap nelayan Indonesia sudah dipasarkan hingga ke Amerika Serikat, Singapura, dan Tiongkok. Salah satu bentuk kemajuan pesat dari pembangunan infrastruktur menjelang rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, yakni Jembatan Pulau Balang. Nah, Jembatan Pulau Balang ini nantinya akan menghubungkan Balikpapan dengan Penajam Pasir Utara. Jika biasa dari Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara harus menempuh jalur laut, nantinya tinggal menyeberang lewat Jembatan Pulau Balang ini. Jembatan sepanjang 1.750 meter ini menjadi infrastruktur penting dalam rencana pembangunan ibu kota negara karena akan menghubungkan Penajam Pasir Utara dengan kota Balikpapan yang akan menjadi penyangga ibu kota. Jembatan Pulau Balang digadang-gadang sebagai jembatan terpanjang kedua di Indonesia setelah Jembatan Suramadu. Meski jembatannya sudah tersambung 100%, pembebasan lahan masih menjadi kendala. Tak jauh dari Jembatan Pulau Balang, Tim Bakti untuk Negeri singgah di sebuah desa yang digadang-gadang menjadi satu dari 6 desa yang masuk menjadi ibu kota negara, yakni Desa Maridan, Kecamatan Sepaku. Untuk masuk ke Desa Maridan, pengunjung harus melewati protokol kesehatan yang cukup ketat, mulai dari penyemprotan disinfektan, pengecekan suhu tubuh, dan pendataan diri. Cek suhu ya. Ibu mau nanya, berarti setiap orang yang masuk Desa Maridan ini harus mengisi data ini? Iya. Kalau yang dari luar daerah, misalnya seperti dari Sulawesi, dari Jakarta, kita harus minta rapid test-nya, kita foto, kita kirim ke puskesmas, minta nomor HP-nya, terus disuruh isolasi mandiri di rumah. Iya. Dilaporkan kemana Ibu? Ke Puskesmas Maridan dulu, setelah itu baru ke Dinas Kesehatan PPU. Proses pelaporannya bagaimana tuh? Bisa lewat HP. Oh, berarti lewat WhatsApp, Iya, fotonya WhatsApp. dikirim gitu ya ke mereka datanya, lalu habis itu bisa lewat email juga? Iya. Oh gitu. Ibu, saya mau lihat-lihat ke dalam desa, boleh ya Ibu? Boleh, silakan. Boleh ya? Oke, makasih ya Ibu. Sebagai desa yang digadang-gadang sebagai salah satu dari 6 desa yang akan menjadi bagian dari ibu kota negara, kondisi jaringan internet di Desa Maridan sudah memadai. Manfaat internet bisa dirasakan dan dinikmati warga di Desa Maridan, serta menjadi kebutuhan sehari-hari. Seperti Rasya, anak usia 3 tahun ini sudah bisa mengakses internet untuk menonton tayangan favoritnya di televisi.
Sejak 3 tahunan. Dulu kalau waktu belum ada wifi gimana Ibu? Pakai data, tapi sinyalnya hilang-hilang. Kurang sinyal. Sekarang internetnya kondisinya gimana? Bagus aja. Cuman kadang juga lelet. Nggak terlalu anu sih. Nah, manfaatnya kalau dengan ada internet ini apa sih yang dirasakan? Ya anu aja, enak sudah anu sosial media, anunya gitu semuanya. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kan susah. Iya, ini juga jadi nonton di rumah, nggak main HP, nonton YouTube di TV, nggak main di luar rumah. Manfaat internet juga dirasakan salah satu warga desa Maridan, Asnia. Di tengah gencarnya hobi memelihara tanaman hias, Asnia menjual berbagai tanaman dan memasarkannya lewat media sosial. Nah, ini banyak sekali Ibu tanaman hiasnya. Lagi ngetren ya Bu ya sekarang ya? Iya, lagi ngetren. Promosinya lewat mana aja Ibu? Facebook, WA, itu aja. WA aja baru dulu. Lewat Facebook sama WA. Banyak yang beli kah lewat Facebook sama WA? Ya kalau ada yang komen kan ngelihat beli, jual. Tapi jaringan internet di sini lancar Ibu untuk posting foto? Lancar. Ada wifi kan? Penajam Pasir Utara memiliki eksotisme pulau di sekitarnya. Banyak pula yang dijadikan destinasi wisata. Salah satunya Pulau Wusung, atau yang dikenal sebagai Pasir Timbul. Kami pun tak mau melewatkan kesempatan untuk menikmati keindahannya. Pasir Timbul ini hanya timbul saat laut sedang surut. Sementara saat pasang, pasir timbul ini akan tertutup air laut. Berbagai tantangan pemindahan ibu kota baru dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara masih nyata di depan mata. Mulai dari terhambatnya pembangunan karena corona, pembangunan infrastruktur, hingga pembebasan lahan. Namun di sela tantangan, ada harapan besar dari mereka yang ada di sini agar kampung halamannya menjadi lebih baik dan semakin maju. Sekian perjalanan tim ekspedisi Bakti untuk Negeri di Kalimantan. Tak sabar kami untuk kembali ke Penajam Pasir Utara untuk melihat perkembangan hebat dari ibu kota